Bab 133-135. Penyesalan sang presdir dingin. Chean. Larry Johnson menatap wajah putranya dengan pandangan rumit. Ocean tidak bisa memilih antara keduanya. Namun bagaimanapun hidup Ocean akan terus berlanjut bersama istri dan anak-anak Ocean ke depannya. Jadi, bukan masalah besar untuk Chean melepas status Chean sebagai pewaris Gultom Group. Jawab Ocean membuat Kevin dan Johnson terkejut. Kevin tiba-tiba memegang dadanya dan tergeletak di lantai. Ia terlihat kesulitan bernafas hingga membuat wajahnya berubah pucat membiru. Semua yang ada di sana tentu saja panik melihat kejadian itu. Ocean dengan cepat keluar dari kamar rawat Gavin dan memanggil dokter dengan wajah panik. "Dokter, tolong kakek saya tiba-tiba kesulitan bernapas," ujar Ocean dengan wajah panik. Dokter itu yang mengerti dengan kekhawatiran Ocean, langsung melangkah dengan cepat menuju kamar yang ditempati Gavin. Semua orang langsung keluar dari kamar yang sebelumnya ditempati Gavin agar dokter lebih leluasa memeriksa keadaan Kevin. Setengah jam kemudian, dokter itu keluar dengan raut wajah sedih. "Apa ada yang bernama Clarence di sini?" tanya dokter itu membuat tubuh Clarence membatu. Ia tidak tahu mengapa dokter itu menanyakan dirinya. "Ma," panggil Ocean membuat Clarence kembali tersadar. "Saya, dokter," ujar Clarence dengan sedikit ragu. "Tuan Kevin ingin berbicara dengan Anda," kata dokter itu membuat semuanya terkejut. Alih-alih memanggil Ocean selaku cucunya ataupun Johnson yang notabene-nya putranya, pria itu malah memanggil menantu yang selama ini Kevin abaikan. Kevin melakukan semua itu karena identitas Clarence sebagai anak anggota FBI yang memiliki kedudukan yang cukup penting di sana. Pekerjaan mereka tentu saja berseberangan. Jadi ada ketakutan dalam hati Kevin melihat putranya menikah dengan putri anggota FBI. Hingga membuat Kevin jarang bertemu ataupun mengobrol banyak hal dengan menantunya itu. Clarence kemudian masuk ke dalam kamar rawat dan melihat alat bantu pernapasan menempel di tubuh Kevin. "Kemarilah," ujar Kevin dengan suara serak. Meskipun suara itu samar-samar di pendengaran Clarence. Namun Clarence masih bisa mendengar suara pria itu. "Bagaimana kabarmu?" tanya Kevin dengan suara terbata-bata. "Lah merasa waktunya tidak akan banyak lagi. Karena kondisi kesehatan jantungnya sedang tidak baik-baik saja." Clarence hanya diam tanpa berniat menjawab pertanyaan Kevin. Hatinya masih tetap sama seperti sebelumnya. Mati rasa dengan semua hal yang berkaitan dengan masa lalunya. Kecuali putranya dan juga sahabatnya. "Maafkan aku. Aku tahu kesalahan yang paling fatal yang pernah kulakukan kepada kalian adalah terlalu ikut campur dengan kehidupan rumah tangga kalian." Kevin melepaskan alat bantu pernapasan yang ada di hidungnya. "Kembalilah bersama Johnson. Bagaimanapun putraku sangat membutuhkanmu." Wanita itu bukanlah wanita yang baik menjadi pasangannya. Dia terlalu serakah dan ambisius. "Lalu bagaimana dengan anak keduaku yang mati sebelum melihat dunia? Apakah itu sebanding dengan apa yang kalian rasakan saat ini?" tanya Clarence dengan wajah dingin membuat Kevin terkejut. "Apa maksudmu? Apa saat itu kau kembali hamil?" tanya Kevin dengan wajah terkejut. Ia semakin merasa sesak di dadanya hingga membuat Clarence dengan cepat memasang alat bantu pernapasan di tubuh Kevin. "Tolong, kembalilah kepada Johnson sebelum aku mati. Dia tidak salah apa-apa. Semua ini salahku."
Andaikan dulu aku tidak memintanya menikahi wanita itu, semuanya tidak akan seperti ini. Aku juga minta perlakuan Herald dengan baik. Bagaimanapun dia adalah putra kandung Johnson. Dia anak yang baik. Sifatnya juga jauh berbeda dengan ibunya. Kau akan mengetahuinya setelah mengenalnya lebih dekat. Kevin mengulurkan tangannya menggenggam tangan Clarence. Dari dulu hingga sekarang kau akan tetap menjadi menantuku. Statusmu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Katakan pada mereka kalau aku sangat menyayangi mereka semua. Sampaikan juga permintaan maafku kepada Lina dan kedua kembarannya atas apa yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Ujar Kevin penuh permohonan sebelum menghembuskan napas terakhir. Clarence kemudian keluar dari kamar itu dan menatap semuanya dengan ekspresi tak terbaca. Papa mertua sudah meninggal. Kata Clarence membuat semua orang terkejut termasuk Johnson. Ia merasa dunianya hancur setelah berjuang bertahun-tahun menyembuhkan penyakit papanya. Johnson dengan cepat berlari masuk ke dalam memastikan perkataan Clarence. Dan benar saja Kevin sudah tidak bernapas lagi. Hicks. Apa kali ini Papa juga akan meninggalkan Johnson seperti Ocean? Kata Johnson dengan begitu pilu berusaha membangunkan ayahnya. Namun sangat disayangkan. Pria itu sudah benar-benar pergi untuk selamanya. Bab 134. Lina pada akhirnya memutuskan membawa keluarganya ke Indonesia untuk menghormati tempat peristirahatan terakhir Kevin. Bagaimanapun pria itu adalah kakek buyut kandung ketiga cucunya. Mereka semua terlihat ikut sedih melihat bagaimana sedihnya Johnson atas kepergian ayahnya. Saat mereka mengamati sekitar pemakaman, mereka tidak menemukan keberadaan Mariana di sana. Tak beberapa lama seorang pemuda melangkah mendekati makam Kevin sembari membawa sebuket bunga berwarna putih. Pria itu menggunakan kacamata hitam menutupi kedua matanya. Jadi siapapun tidak tahu bagaimana perasaan pemuda itu atas kepergian Kevin. Tak ada sepatah kata pun terucap dari bibir Herald. Ia menatap makam Kevin dengan wajah datar. Ia juga tidak melihat keberadaan ibunya di sana. Sementara di sisi lain, Mariana terlihat mengunjungi seseorang di sel penjara. Mariana tersenyum tipis menatap wajah kusut Luciana. Setelah sekian lama tidak bertemu, ternyata kau berakhir di penjara. Ujar Mariana dengan wajah angkuh membuat Luciana kesal. Cepat bebaskan aku dari sini. Bukankah aku kakakmu? Ketus Luciana membuat Marian tersenyum menyeringai. Mengapa aku harus melepaskanmu? Bukankah kau memiliki suami seorang jenderal bintang 3? Harusnya kau meminta bantuan kepadanya. Aku belum berhasil mendapatkan apa yang aku inginkan. Jadi, aku belum memiliki kekuasaan membebaskanmu semudah yang kau pikirkan. Jawab Mariana membuat Luciana lagi-lagi kesal. Apalah yang bisa dia lakukan dengan tubuh lemahnya itu? Ketus Luciana mengingat suaminya yang sudah lama lumpuh kena penyakit stroke. Meskipun pria itu memiliki pangkat jenderal bintang 3. Namun pangkat itu sekarang tidak berarti apa-apa untuk Luciana. Tak beberapa lama seorang pemuda yang sangat familiar dipandang Luciana datang mendekati mereka. Sayang, akhirnya kau datang juga, ujar Luciana dengan hati bahagia. Ia yakin putranya pasti akan secepatnya membebaskannya. Lagi-lagi mama mengacaukan rencanaku, ujar pria itu membuat sang ibu kesal. Mama hanya ingin mempermudah rencanamu menguasai dunia. Jawab Luciana membuat pemuda itu mendengus kesal. Josephine sekarang bersama mereka.
Apa Mama tidak takut kakak dijadikan tawanan oleh mereka? Ketus pemuda itu lagi-lagi membuat sang ibu kesal. Mama tidak membutuhkan anak yang tidak berguna sepertinya. Mama tidak terlalu peduli dengan keadaannya. Mama benar-benar tidak punya hati. Celetuk pemuda membuat Luciana terdiam. Untuk pertama kalinya putranya mengucapkan hal seperti itu kepadanya. Harusnya kau berterima kasih kepada Mama. Karena berkat Mama kau bisa hidup dengan layak di keluargamu yang sekarang. Ketus Luciana membuat pemuda itu terdiam. Mengapa Mama memanggilku ke sini? Tanya pemuda itu menatap ibunya dengan wajah penasaran. Apa kau tidak melihat keadaan Mama yang menyedihkan di dalam penjara? Tentu saja Mama ingin kau membebaskan Mama dari penjara. Tukas Luciana membuat pemuda itu lagi-lagi berpikir keras cara membebaskan ibunya tanpa sepengetahuan ayahnya. Bukankah kau seorang perwira polisi yang disegani banyak orang? Harusnya kau memiliki sedikit kekuasaan membebaskan Mama. Lanjut Luciana membuat putranya mengangguk mengerti. Kenapa kau tidak meminta suamimu yang membebaskanmu? Bukankah suamimu seorang jenderal bintang 3? Biasanya mereka memiliki banyak kenalan hebat yang bisa membebaskanmu dari penjara. Aku tidak mau cita baikku buruk setelah membebaskanmu. Jawab pemuda itu membuat Mariana dan Luciana terkejut. Paul, mengapa kau berkata seperti itu kepada ibumu? Tanya Mariana tidak menyangka kalau keponakannya akan berkata seperti itu kepada ibunya. Aku lelah hidup seperti ini. Jawab Paul sebelum berlalu dari sana. Ayah Paul yang sekarang merupakan salah satu pria yang dulu sering berkunjung ke klub malam tempat Luciana bekerja. Suaminya yang sekarang juga sama seperti Raharja. Mereka semua adalah penggile wanita. Meskipun mereka sudah memiliki istri sah. Mereka tidak pernah puas dengan yang mereka terima dari mereka hingga membuat mereka mudah tergoda dengan wanita di luar. Raharja mengira kalau Paul adalah putra kandungnya, setelah beberapa kali tidur dengan Luciana beberapa puluh tahun lalu. Namun siapa yang tahu fakta di balik semua itu? Paul McCartney bukanlah putra kandung pria itu. Luciana juga tidak tahu siapa pria yang bersamanya di masa lalu. Sementara suaminya yang sekarang, Luciana dan pria itu hanya menikah sirih. Jadi siapapun tidak tahu mengenai hubungan mereka. Kecuali istri sah suaminya yang dengan lapang dada menerima Luciana dengan tangan terbuka. Tapi dengan syarat, Luciana tidak diizinkan mengandung anak suaminya. Luciana tentu saja langsung menyetujui persyaratan yang diajukan istri pertama suaminya. Selain karena kekuasaan pria itu, Luciana juga butuh seorang pria untuk memenuhi kebutuhan biologosnya dan juga rekeningnya. Bab 135. Dengan wajah panik, Gladys izin kembali terlebih dahulu ke kediaman saudaranya kepada suaminya dan yang lainnya. Jordana penasaran kira-kira apa yang membuat istrinya panik seperti itu. Aku akan ikut kembali bersamamu, ucap Jordana menghentikan langkah istrinya. Tapi, tidak apa-apa. Aku hanya tidak ingin membiarkanmu kembali sendirian dalam situasi seperti ini. Sela Jordana membuat Gladys menurut. Orion mengikuti langkah kedua orang tuanya dari belakang. Setibanya di kediaman Burhanuddin, mereka melihat sudah banyak kumpulan orang-orang berpakaian serba hitam berdatangan ke kediaman Burhanuddin. Mereka tentu saja belum tahu alasan kedatangan mereka. Mereka juga melihat beberapa polisi terlihat sedang mengobrol serius dengan Geral. Setelah Geral selesai berbicara dengan salah satu polisi itu, pria itu langsung menghampiri adiknya dengan wajah sedih.
Giselle sudah tidak ada, Gela. Giselle sudah pergi selama-lamanya meninggalkan kita. Ucap Geralt menangis terseduh-seduh di depan mereka. Dek, Gladys tentu saja terkejut mendengar perkataan saudaranya. Setahunya Giselle masih berada di tangan Karina. Kapal yang ditumpangi Giselle terbakar di tengah laut saat ingin menyeberang ke salah satu pulau impiannya di Italian. Lanjut Geralt membuat Gladys semakin bingung. Selena juga ditemukan tewas tertembak saat menyerang mansion salah satu pemimpin mafia di Italia. Aku tidak tahu mengapa Selena bisa mengenali beberapa mafia besar yang disegani dan ditakuti banyak orang. Lirih Geralt membuat Gladys semakin tidak tahu harus berbicara seperti apa kepada saudaranya. Jordana dengan cepat merangkul pundak istrinya. Nanti kita bicara, bisik Jordana sekilas. Sebaiknya kita adakan acara kebaktian sebelum mengubur jasad mereka besok hari. Tukas Jordana kepada putranya. Ia tahu kalau Geralt masih syok dengan dua kejadian yang didengarnya hari ini. Apalagi mereka berdua adalah keluarga terdekatnya selain Gladys. Ya, wanita yang diberitakan beberapa saat lalu merupakan Giselle. Sejak awal Herald memang menargetkan wanita itu atas kematian Gloria. Meskipun kepribadian pria itu terlihat diam dan cuek saja dengan kejadian dulu. Namun, rasa dendam di hatinya masih membekas. Herald sengaja membuat kematian Giselle seperti sebuah kecelakaan agar polisi tidak menyelidiki semuanya lebih jauh lagi. Herald menatap kediaman Burhanuddin sembari tersenyum menyeringai. Tak beberapa lama Herald menghilang dari tempat persembunyiannya. Setengah jam kemudian, Herald tiba di sebuah pemakaman umum sembari membawa sebuket bunga mawar putih di tangannya. Ia mencabuti rumput hijau yang mengotori kuburan Gloria. Hai, sayang. Akhirnya balas dendamku terbalaskan juga. Semoga mulai hari ini kamu sudah tenang di alam sana. Maafkan aku baru datang sekarang. 10 tahun lalu aku belum sanggup menerima kepergianmu. Namun hari ini aku merasa sedikit lebih lega karena pada waktunya wanita itu akhirnya lenyap dari muka bumi ini. Kau tahu aku sangat mencintaimu. Tanpamu hidupku tidak berarti apa-apa di dunia ini. Bukankah ikut mati bersamamu adalah pilihan terbaik sekarang ini? Seumur hidupku aku belum pernah bertemu wanita setulus dirimu. Ibuku saja yang notabene-nya adalah wanita yang melahirkanku tidak pernah memperlakukanku dengan tulus. Hanya kamu seorang yang bisa mengerti dengan hatiku Gloria. Hiks, aku merindukan perhatianmu, sayang. Rasanya dadaku sesak saat mengingat semua momen kebersamaan kita. Akankah aku akan mengulangi momen itu lagi tanpamu? Hiks. Rasanya Tuhan tidak adil memberikan cobaan seperti ini padaku. Meskipun aku anak haram hasil perselingkuhan. Rasanya aku masih memiliki hati yang terkadang juga bisa merasakan rasa sakit. Rasanya perasaanku sudah sedikit lebih lega setelah bercerita padamu, sayang. Curhat Herald membuat seorang wanita yang sedang ziarah di samping makam Gloria tersenyum tipis. Aku pamit dulu ya. Lain waktu aku akan datang berkunjung ke sini lagi. Ujar Herald sebelum berlalu dari sana. Dia saja begitu lega setelah mencurahkan isi hatinya kepada kekasihnya. Harusnya aku juga bisa melakukan hal yang sama. Gumam wanita itu sembari menatap makam di depannya. Tak beberapa saat wanita itu membalikkan tubuhnya dan menatap punggung lebar Herald.